Ayah hanya untuk yang lemah. Hanya akan membuat pilihan. Anak ingin menjadi kuat. 3 calon suami. Anak ingin semuanya. Baiklah. Gadis kecil baru berusia 6 tahun. Kaisar meminta 3 bangsawan, salah satunya adalah Menteri Agung. Salah satunya adalah putra jenderal besar. Dan yang satu lagi adalah anak orang terkaya. Mereka diminta memilih suami yang diinginkan. Namun, gadis kecil mengeluarkan kata-kata mengejutkan. Membuat Kaisar senang. Maka gadis itu langsung diangkat menjadi putri mahkota. Untuk mewarisi tahta di masa depan. Namun, gadis itu agar 3 pangeran menjaga kesucian. Maka dia memecah permata warisan menjadi 3 bagian. Memberikan 1 bagian kepada masing-masing. Sebagai tanda bahwa mereka adalah suaminya di masa depan. Namun, ini membuat putri tertua di sampingnya cemburu. Dia dengan sekilas memanggil sekelompok pembunuh. Dengan dalih pura-pura ingin membunuh Kaisar. Namun tanpa disadari mencapai tujuannya. Mereka menculik gadis kecil. Kata-kata yang sopan. Dalam sekejap, 12 tahun telah berlalu. Kaisar mengetahui bahwa waktunya sudah dekat. Maka ia memanggil 3 pangeran. Saat sedang menjelaskan pencarian putri mahkota. Tiba-tiba seorang pengawal datang melaporkan. Bahwa mereka telah menemukan keberadaan putri mahkota. Namun, dia sudah memiliki tunangan. Orang yang menyelamatkan putri mahkota pada tahun itu. Sekarang dia juga seorang calon yang akan mengikuti ujian tahun ini. Dan hasilnya cukup baik. Kaisar merasa lega setelah mendengarnya. Langsung memerintahkan untuk membawa kembali putri mahkota. Dan memeriksa tunangan putrinya untuk menjadi pejabat baru. Agar putrinya dapat naik tahta dengan lancar di masa depan. Maka dia segera mengangkat salah satu pangeran sebagai wali penguasa. Setelah berbicara, Kaisar sepertinya melepaskan beban berat. Bayangan masa kecil putrinya muncul dalam pikirannya. Dengan demikian, dia pergi dengan rasa penyesalan. Kaisar. 10 hari kemudian, 3 pangeran kemudian memulai perjalanan menuju tempat kedatangan putri mahkota. Pada saat itu, gadis itu sekarang menjadi pemilik toko obat. Dan dihormati sebagai bodhisattva hidup. Hari itu dia mengetahui tunangannya lulus ujian kekaisaran. Maka dia dengan gembira segera berlari pulang untuk menemuinya. Itulah yang membuatnya tanpa sengaja melihat pemandangan yang memalukan. Yang membuatnya tanpa sengaja melihat pemandangan memalukan tunangannya. Hal ini membuat tunangannya panik seketika. Namun wanita licik itu sama sekali tidak panik. Hanya karena bergantung pada ayahnya yang adalah pejabat di Kementerian Ritus. Bahkan mengancam pria itu untuk memilih posisi yang berlawanan. Saat itu sulit untuk membela diri. Maka tunangannya tidak lagi berpura-pura. Mengklaim dirinya sebagai juara ujian baru. Hanya wanita bangsawan dan pejabat tinggi di sekitarnya yang pantas untukmu. Yang lebih mengkhawatirkan, dia harus menikahi wanita licik itu di pesta juara ujian. Ini tidak benar. Ini tidak benar, kan? Kamu harus menyetujuiku. Kamu harus menikah denganku. Bagaimana kamu bisa menjadi istri juara ujian? Ayahku adalah pejabat tinggi Sang Tao di Departemen Kehormatan. Hanya dengan menikahiku, kamu bisa sukses dalam karir. Kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Begitu aku menikahi pria terpandai di negara ini. Tak ada yang peduli bahwa aku adalah anak haram ayahku. Sejak King, kamu hanyalah anak angkat yang kami selamatkan. Kalau bukan karena kemampuanmu dalam menjual obat-obatan, kamu pikir aku akan tertarik padamu? Karena kamu tidak pernah mencintaiku. Kembalikan uang yang kamu hutangiku. Sejak kamu makan dan pakai barang-barang dari rumahku, sekarang ingin mengambil uangnya kembali? Kamu pikir kamu siapa? Apakah King di rumah? Guru. Aduh, pinggangku. Guru. Tak terduga wanita ini. Dan ada liontin jade yang berkualitas bagus seperti ini. Meskipun terlihat tidak terlalu utuh. Ibu, apa yang kamu lakukan? Sejak King, kamu keluar tepat waktu. Kamu hanyalah pelayan yang kami selamatkan. Berani melawan anakku. Ada pikiran yang tidak wajar. Hari ini kamu keluar dari rumah kita. Pelayan. Dari kepala hingga kaki, mana satu pakaian yang bukan aku beli. Bahkan rumah ini pun aku yang membelinya. Kamu bisa pergi. Jika harus pergi, kita akan pergi bersama. Kita merawatmu dan membesarkanmu. Kamu berani meminta dari kami. Kamu benar-benar lucu. Berhenti bicara. Dia hanyalah yatim piatu yang kita ambil. Tidak punya kekuasaan. Bisa membantu apa untukku? Lagi pula, sekarang aku sudah lulus ujian kekaisaran. Beberapa hal harus diselesaikan. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Aku menahan diri untuk membiayai pendidikanmu. Bahkan membelikanmu rumah untuk tinggal. Apakah kamu memperlakukanku seperti ini? Dunia ini berharga. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Sudah cukup, King. King Chen Shigui. King sibuk dengan urusan keluargamu. Tak terduga akhirnya menemukan Chen Shi. Aku bersedia mengorbankan nyawaku. Aku juga ingin mendapatkan keadilan. Guru, jangan kira membuka klinik kecil itu sudah hebat. Hari ini kau pergi saja. Dengan penampilan seperti itu, bukan klinik yang dibuka. Lebih mirip rumah pelacuran. Wanita seperti ini harus segera diusir dari keluarga Chen. Hanya akan menjadi penghalang bagi karir pelayan bangsawan. Jika kalian ingin mencari 3, lalu aku akan mengirimmu ke jalanmu.
agar tidak menjadi batu sandungan bagi saya di masa depan. Ya ampun, begitu terburu-buru. Akhirnya sampai juga di desa bunga persik. Pantatku sudah menderita. Katakanlah, di mana rumah keluarga Chen ini? Jika dihitung dari waktu, nama juara Chen Shigui juga sudah tersebar. Cukup tanya sedikit, sudah bisa tahu. Kalian datang dari ibu kota untuk menghadiri juara keluarga Chen, kan? Jalan terus dari sini. Terus saja sampai bertemu 3 orang besar. Sekarang pergi, masih sempat. Beruntung bisa datang tepat waktu untuk pesta juara. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang. Cukup usir mereka saja. Tidak baik begitu. Sejauh ini, Shigui tidak salah. Lakukan semuanya dengan lengkap. Saat memotong rumput, pastikan akarnya juga tercabut. Jika ayahku mengetahui hal ini, masa depan Shigui bisa menjadi sulit. Siapapun yang menghalangi jalan anakku akan mendapat hukuman. Chen Shigui, aku benar-benar buta karena tertarik padamu, si serigala. Kamu pikir kamu siapa? Aku mempercayakan padamu. Aku dan Xiang Lian akan pergi ke halaman depan untuk melayani tamu. Ah, Yubei. Kembalikan Yubeiku. Aku meminta kamu mengembalikannya dengan keras. Aku akan membantumu. Lepaskan King King. Selamat datang, semua orang, untuk menghadiri pesta Chen Shaoyuan. Chen menghormati semua. Selamat, selamat, selamat. Chen bukan hanya juara di ujian kekaisaran, tetapi juga menikah dengan Putri Lubu. Sungguh beruntung sekali. Kak Li, pujianmu tidaklah berlebihan. Di istana ini, siapa yang tidak tahu bahwa Chen dianugerahi oleh kaisar sebelumnya? Bahkan pesta kecil ini juga diatur oleh kaisar sebelumnya untukmu. Beruntung sekali. Saya pernah mendengar, di ibu kota ada 3 keluarga pejabat yang ingin merekrutmu. Sepertinya akan segera datang untuk saudara Chen. Sepertinya kita tidak akan bisa bersaing dengan saudara Chen lagi. Saya tanpa jabatan tetapi ada 3 orang yang ingin merekrut saya. Pasti bantuan dari ayah mertua. Tak terduga bahwa saudara si sangat dihormati. Nanti saya akan melihat siapa yang berani mencela saya, Zhang Xianglian. Apakah ketiga orang ini adalah 3 pejabat yang datang dari ibu kota? Tidak tahu ketiga orang itu. Makan siang. Yang mulia putri mahkota. Apakah Anda memanggil saya? Ada apa? Benar, ini Leontin Jade. Dia adalah yang mulia putri mahkota yang kami cari. Gadis, apakah Leontin Jade ini yang selalu Anda kenakan sejak kecil? Leontin Jade ini jatuh dari King King sendiri. Apakah King King adalah putri mahkota? Silakan pergi. Jangan menghambat masa depan bagus anak saya. 3 pejabat besar datang ke ibu kota. Mengatakan bahwa mereka mencari Miss Hang, putri mahkota. Saya harus bertemu dengan tokoh penting. Bawa mereka dan lemparkan ke sumur. Biarkan aku pergi. Guru. Leontin ini. Apakah orangnya sudah ditangani? Leontin ini bukan milikmu. Kita harus menyelesaikannya. Leontin ini saling terhubung. Bukankah Leontin ini milikmu? Hai Xiang Lian, bukankah Leontin ini selalu kau kenakan sejak kecil? Ternyata kau adalah yang mulia putri mahkota. Benang. Zi King King, kau benar-benar tidak beruntung. Selesai. Sepertinya keberuntungan besar ini bukan untukku, Zhang Xianglian. Selesai. Benar, Leontin ini milikku. Aku adalah putri mahkota yang kalian cari. Hormatilah yang mulia putri mahkota. Leontin ini bukan miliknya. Matanya seperti milik kaisar sebelumnya. Seperti kaisar sebelumnya. Wajah kecil Zhang. Kembalikan Leontinku padaku. Kau bicara omong kosong. Leontin ini selalu kubawa sejak kecil. Xiang Lian dan saya sudah menjadi suami istri. Kalau dia adalah putri mahkota, maka apakah saya tidak bisa menjadi kaisar nantinya? Saya bisa memberikan kesaksian. Kalung giok ini saling terhubung. Kalung giok ini jelas-jelas saya kenakan sejak kecil. Bagaimana bisa menjadi miliknya? Siapa sebenarnya yang punya kalung giok ini, milikmu atau milikku? Milikku, sudahlah. Darah kerajaan tidak boleh disalahgunakan. Kalian berdua mengatakan kalung giok ini milik masing-masing. Mungkin lebih baik kita mencari cara lain untuk memverifikasi. Lukisan ini adalah lukisan 100 burung menuju Feng Huang yang digambar oleh kaisar sebelumnya. Hanya putri mahkota sejati yang bisa mengungkap misteri lukisan ini. Siapa yang datang duluan? Karena kamu adalah putri mahkota, pasti tahu rahasia lukisan ini. Lukisan ini akan ditambahkan sentuhan terakhir di sini. Lukisan ini sepertinya saya yang menggambar. Ini hanya lukisan biasa 100 burung menuju Feng Huang. Apa rahasianya? Saya memiliki kalung giok ini di tangan. Apakah masih belum bisa membuktikan identitas saya? Saya diselamatkan oleh keluarga Chen. Meskipun kehilangan ingatan, tapi saya masih ingat saya pernah melihat lukisan ini.
Dari King, seharusnya saya langsung menindasmu. Lukisan ini dibuat oleh ayah kandung saya. Kamu, seorang yatim piatu yang hanya menghabiskan waktu dengan ramuan obat-obatan. Bisa mengerti apa? Jika kamu merusaknya, aku akan membuatmu menyesal. Bagaimana kamu tahu saya tidak bisa melihatnya? Maaf, saya tidak bisa menerjemahkan kalimat tersebut karena tidak memiliki konteks yang jelas. Saya tahu kamu iri dengan pertunangan antara Xiang Lian dan saya. Tapi kamu juga tidak bisa mengklaim identitas Xiang Lian. Dengarkanlah dan jangan membuat onar. Apakah saya setuju untuk menikahimu tidak cukup? Apa yang diketahui oleh gadis baik? Mengerti. Apa yang diketahui oleh seorang gadis desa? Benar-benar sebuah lelucon. Aku seharusnya mencubitmu sejak aku masih muda. Kamu berpura-pura menjadi putri mahkota saja sudah cukup. Bahkan merusak lukisan kaisar sebelumnya. Dari King, kamu berani melanggar hierarki. Seharusnya langsung ditarik keluar. Dipukul dengan tongkat secara sembarangan. Ya, benar. Sebagai juara baru yang tak akan mentolerir perilaku sembrono seperti ini. Tuan, tolong bawa wanita ini pergi. Juara benar, putri mahkota benar. Pukul dia. Merusak lukisan kaisar sebelumnya. Ini sungguh tidak pantas. Bawa dia keluar. Hukuman 30 kali. Jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. 10 kali, sebagai hukuman. Tunggu, lukisan ini. Lukisan ini menggambarkan kaisar sebelumnya dan putri mahkota. Ini adalah King. Ini adalah aku. Ayah, lukisanmu sangat bagus. King, lihatlah. Kingku seperti burung phoenix yang sedang terbang. Kamu benar-benar putri mahkota. Putri mahkota adalah aku adalah Xiao Musu. Maaf, aku kehilangan ingatanku. Aku tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Baik King, apakah benar kamu? Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Jangan tertipu olehnya. Jadi begitu. Lukisan ini pasti menggunakan obat khusus. Aku pernah mendengar. Menambahkan obat khusus ke dalam lukisan. Dapat membuat lukisan menghilang. Sejak awal, King sudah pandai dalam bidang kedokteran. Dan setiap hari bermain-main dengan ramuan obat. Saya, yang dewasa ini, adalah putri mahkota yang sebenarnya. Saya memiliki batu giok sebagai bukti. Ya, Xiang Lian kehilangan ingatannya sejak kecil. Pisau. Tidak bisa mengingat sebuah lukisan adalah hal yang wajar. Tidak seperti beberapa orang. Berusaha keras untuk menggantikan yang asli dengan yang palsu. Mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa Anda begitu pandai memutarbalikkan fakta? Saya telah mengabaikan garis keturunan kerajaan. Memang tidak bisa hanya mengandalkan satu lukisan untuk membuktikan sesuatu. Saya bisa membuktikan. King adalah putri mahkota yang kalian cari. Kamu dan si King. Sama-sama. Bagaimana bisa percaya pada perkataanmu? Bibi Liu, kamu berani melakukannya di depan wajah begitu banyak orang. Berbohong demi seorang gadis yatim. Kamu sudah berusia lebih dari 60 tahun. Tidak takut akan mendapat balasan? Saya pikir balasannya akan menimpa. Itu benar untukmu. Wanita tuaku. Berjalan dengan lurus, duduk dengan tegak. Sepanjang hidup saya. Tidak pernah berbohong. Orang tua, apakah Anda benar-benar memiliki bukti? Apa yang bisa dibuktikan? Lihatlah semua. Putri mahkota di lukisan ini. Di pergelangan tangannya, ada bekas luka. Dan di pergelangan tangan King juga ada bekas luka yang sama persis. Saya ingat bekas luka ini. Itu dari waktu kecil saya. Ketika berkelahi dengan putri mahkota. Saat itu terjadi. Pada saat itu, hampir dipukuli oleh ayah saya. Hampir dipukuli sampai setengah mati. Gadis baik, bisakah kita melihat pergelangan tanganmu? Putri mahkota. Saya sudah bilang. Dia adalah putri mahkota. Putri mahkota. Kita bertiga kali ini melakukan perjalanan ribuan mil. Hanyalah untuk menyambut kepulanganmu ke istana. Untuk mewarisi tahta besar. Tidak bisa. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Baik King, kamu juga. Bagaimana bisa dengan mudahnya menggulung lenganmu begitu saja? Tadi saya salah paham padamu. Itu kesalahan saya. Jangan sentuh saya. Menjijikkan. Kamu berani memukul anak saya. Anak saya adalah yang diangkat langsung oleh kaisar sebelumnya. Juara ujian kekaisaran baru. Kamu adalah putri mahkota. Tidak boleh merendahkan pejabat pemerintah. Jangan tertipu olehnya. Saya tidak berpura-pura. Saya juga punya bekas luka ini. Sayalah putri mahkota. Kamu juga punya bekas luka. Karena sayalah putri mahkota. Sejak kamu datang mencari saya. Sekarang, malah membiarkan diri sendiri. Berpura-pura menjadi saya.
Jika ayahku di surga tahu bagaimana menutup mata, kamu juga punya bekas luka yang sama. Tak terpikirkan saat kecil, karena status anak haram, dipukuli oleh ibu tiri, menyisakan bekas luka. Ternyata secara kebetulan, hari ini berguna. Memang begitu. Bahkan langit membantu saya. Kalian berdua punya bekas luka. Ini terlalu kebetulan. Kalung giok ada di tangan gadis Hang. Sepertinya, gadis Hang adalah orang yang kita cari. Saya sama sekali tidak peduli siapa putri mahkota kalian. Saya hanya ingin mengambil kembali kalung giok saya. Saya bisa membuktikan kalung giok ini adalah milik saya. Zhang Xianglian, bisa kamu ceritakan apa yang istimewa tentang kalung giok ini? Xianglian, cepatlah bicarakan. Giok ini, apa gunanya? Jangan biarkan Bai Qingqing mengambil kesempatan. Giok ini, apakah ada yang istimewa tentang ini? Saya juga tidak tahu. Hanya putri mahkota yang sejati yang tahu. Hanya putri mahkota yang sejati yang tahu. Hanya sebuah benda kenangan. Apa? Giok ini diberikan oleh kaisar sebelumnya. Saat masih hidup. Apa yang istimewa darinya? Kamu tidak bisa menjawab, kan? Tidak bisa menjawab. Biarkan aku memberitahumu. Jangan bicara sembarangan. Hanya sepotong giok. Apa yang istimewa? Menurutku, dia tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Tidak menangis. Dia ingin menggantikan. Berhenti bicara. Cepatlah bicarakan. Giok ini. Apa yang istimewa tentang ini? Di permukaan giok ini terlihat biasa. Biasa saja. Namun di belakangnya ada pola tersembunyi. Meskipun aku belum pernah melihat giok yang utuh. Tapi aku menduga, pola tersembunyi ini jika disatukan, akan membentuk seekor burung phoenix. Anak, kita harus bagaimana? Bagaimana aku tahu? Ada garis gelap di belakang. Keadaan sudah sampai di sini. Kita harus. Apa garis gelap? Menyalahkan semuanya pada Zhang Xianglian. Bai Qingqing. Kejadian sebelumnya. Semua kesalahan Zhang Xianglian. Aku dan ibuku. Keduanya ditipu olehnya. Memang benar. Kita semua ditipu olehnya. Saya akan segera melakukannya. Mengirim orang untuk mengusirnya. Aku mencintaimu. Hanya sebuah liontin giok. Zi Qingqing mengatakan apa? Apa yang kamu yakini? Sungguh konyol. Semua orang bisa melihatnya. Liontin giok ini rusak. Menurutku, semua ini hari ini. Semua sudah direncanakan olehnya. Tujuannya adalah untuk menyamar sebagai aku. Liontin giok ini sama sekali tidak ada. Apa garis gelap? Itu semua omong kosongnya. Tidak ada garis gelap. Tidak ada garis gelap. Tidak mungkin. Aku jelas ingat. Ada garis gelap di belakang. Bisakah kamu tunjukkan liontin giokmu padaku? Qingqing. Liontin giokku. Kenapa harus aku tunjukkan padamu? Hati-hati jangan jatuh. Qingqing, wanita. Kenapa harus kau rebut liontin giokku? Kembalikan padaku. Bai Qingqing. Jika kau melihat giok itu juga tidak mengubah apa-apa. Giokku, Bai Qingqing. Sendiri bersih dan jelas. Kau berani merusak giok itu. Aku akan membuatmu mati dengan cara yang tidak baik. Itu adalah Phoenix 9 Langit. Hamba menyapa Putri Mahkota. Putri Mahkota, semoga hidup ribuan tahun.